apa kabar sob? Kali ini Mimin hadir kembali. Kalian tahu nggak sob, kesenian tradisional Banyumas adalah kekayaan budaya benda maupun tak benda yang tumbuh dan berkembang di wilayah bekas Keresindenan Banyumas, meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan letak geografisnya, kesenian-kesenian di wilayah itu mendapat pengaruh dari pusat kebudayaan Keraton Mataram, Yogyakarta, Surakarta, dan Sunda. Namun, seiring perkembangan zaman, pengaruh-pengaruh dari luar Banyumas itu hanya memperkaya khasanah saja. Sebab kesenian-kesenian Banyumas memiliki karakternya sendiri, yaitu sebuah entitas kebudayaan ngapak. Kekhasan seni tradisi Banyumas bahkan menyebarkan pengaruh terhadap budaya sekitar, antara lain ke wilayah bekas Keresindenan, Kedu, dan Pekalongan. Nah, kali ini sob, Mimin akan membahas tarian yang menjadi kesenian budaya asli khas Banyumas, yaitu tarian angguk. Tarian angguk ini bukan cuma hanya di Banyumas saja loh sob, tetapi di daerah istimewa Yogyakarta pun ada tarian seperti ini. Tarian ini disebut angguk karena penarinya sering memainkan gerakan mengangguk-anggukkan kepala. Kesenian angguk yang bercorak Islam ini mulanya berfungsi sebagai salah satu alat untuk menyiarkan agama Islam. Sayangnya, jenis kesenian ini sekarang semakin jarang dipentaskan. Angguk dimainkan sedikitnya oleh 10 orang penari, anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun. Pakaian para penari umumnya berwarna hitam lengan panjang dengan garis-garis merah dan kuning di bagian dada dan punggung sebagai hiasan. Dan para penari juga mengenakan celana panjang sampai lutut dengan hiasan garis merah tanpa alas kaki, mengenakan kaos kaki panjang sebatas lutut. Perangkat musiknya terdiri dari kendang, beduk, tambur, kerenceng, dua rebana, terbang, dan angklung. Syair lagu-lagu tari angguk diambil dari kitab Barzanji berbahasa Arab, tetapi akhir-akhir ini gerak tari dan syairnya mulai dimodifikasi dengan menyisipkan gerak tari serta bahasa khas Banyumasan tanpa mengubah corak aslinya. Bentuk lain dari kesenian angguk adalah aplang. Bedanya bila angguk dimainkan oleh remaja pria, maka amplang atau daeng dimainkan oleh remaja putri. Gimana sob, tarik angguk sangat unik dan menarik ya. Tapi sayang sekali ya, tarian yang unik dan menarik ini sekarang sudah jarang sekali dimainkan di daerah Banyumas dan sekitarnya. Tarian angguk ini bukan hanya berasal dari Banyumas saja, tetapi juga berasal dari daerah Kulon Progo. Kesenian angguk Kulon Progo diyakini muncul di sekitar tahun 1900-an, di mana idenya berasal dari pesta dansa para tentara dan opsir Belanda. Mereka berdansa sambil bernyanyi-nyanyi waktu menduduki wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di Kulon Progo yang mula-mula muncul kesenian angguk adalah di daerah yang berbatasan langsung dengan Purworejo, Jawa Tengah, yaitu Kecamatan Kokap. Di awal kemunculannya, para pemain penari kesenian angguk adalah laki-laki. Kesenian ini berkembang di daerah perdesaan, terutama di Kulon Progo bagian barat dan utara. Namun, kesenian ini juga ditemui di Kecamatan Sentolo, meski kehadirannya tidak seawal di Kokap. Sampai tahun 1990-an, kesenian ini di Kulon Progo hanya dimainkan oleh penari laki-laki. Namun, pada tahun 1991 di Desa Pripi, Hargumulyo, Kokap untuk pertama kalinya muncul seni angguk dengan penari perempuan yang digelar pada tanggal 17 Agustus 1991. Sejak pentas perdana itu, fenomena angguk putri dengan penari semuanya perempuan lebih populer dibandingkan angguk dengan penari laki-laki. Hal ini konon dikarenakan penonton merasa lebih senang atau terhibur melihat gaya penari perempuan. Sebagai wujud pengembangan dari seni angguk, Kulon Progo
menggagas kelahiran senam angguk yang gerakannya sebagian besar meniru dari gerakan tari angguk. Kesenian angguk sebagai kesenian rakyat mengandung nilai-nilai filosofi, diantaranya adalah yaitu media ekspresi masyarakat pertanian. Seni angguk lahir di Kulon Progo, di mana masyarakatnya sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Pelaku adat masyarakat pertanian masih sangat kental sejak kemunculannya hingga kini, yaitu sebelum menyelenggarakan pertunjukan angguk selalu memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui simbol-simbol sejadi khas masyarakat pertanian. Setiap pementasan pasti dimulai dengan mengucapkan doa, sedangkan perlengkapan sesaji terdiri dari jenang abang dan jenang putih, nasi tumpeng golong, pisang raja, kinang, bunga melati, bunga mawar, air kendi, kelowoan berisi air dan telur, lawe, minyak wangi, daun dadap serep, janur kuning, dan kelapa muda. Seni angguk digunakan sebagai media dakwah melalui syiar dan sholawat Islam. Syiar dan tembang-tembang yang mengiringi tari angguk pun mengajak kepada kebajikan, menjauhi perilaku menyimpang. Nah, itu dia sob, tari angguk yang berasal dari Banyumas dan yang berasal dari Kulon Progo. Menurut kalian dua-duanya sangat keren kan, dan sangat unik tentunya. Dan semoga tari angguk ini bisa dimainkan kembali di daerah Banyumas dan lebih sering lagi ya sob. Cukup sekian informasi yang Mimin sampaikan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum.